Menurut sahabat Inverse, apakah lebih mudah untuk mengampuni orang lain atau justru mengampuni diri sendiri? Mengapa terkadang luka emosional itu lebih sulit untuk sembuh dibandingkan dengan luka fisik? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam Belajar Alkitab Pemuda Inverse, dan kita masih belajar dari seri pelajaran memperbarui pikiran atau renewing the mind yang erat sekali kaitannya dengan kesehatan mental. Pada episode 8 kali ini kita akan belajar dari pelajaran dengan judul Mengalami Pengampunan, dan kita akan belajar dari Matius 18. Video ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Alkitab Anda, untuk itu Anda perlu untuk mempelajarinya secara pribadi untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Dan untuk mendapatkan ebook Inverse, Anda bisa mengunduhnya melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Dan untuk buku cetak Inverse, Anda bisa memperolehnya melalui Departemen Sekolah Sahabat Jemaat Anda masing-masing. Dan harap diingat, walaupun ini merupakan tema yang terkait dengan kesehatan mental, ini tidak menggantikan penanganan atau pengobatan mental secara profesional. Dan episode 8 kali ini saya sudah bersama dengan Pendeta Victor, ada Kak Senita dan Kak Ari. Shalom. Halo, shalom Kak Alicia. Sudah siap untuk diskusi kali ini? Amin. Yes. Amin. Kita boleh berdoa yang dipimpin oleh Kak Senita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti mengajari kami hal-hal yang baik yang untuk kami pahami dan kami hidupkan dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk memiliki hati seperti Yesus yang selalu mau mengampuni. Oleh karena itu ajarlah kami melalui firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, karena dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan belajar di Matius 18. Saya harap sahabat Inverse boleh membaca selengkap-lengkapnya untuk mengetahui konteks. Kami akan membacakan ayat 21 sampai 26. Oke. Matius 18 ayat 21 sampai 26. Kak Ari mungkin dari Kak Ari. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Oke, amin. Yesus mengatakan di sini di ayat 22 itu kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, Pendeta. Yeah. Apakah ini berarti kita harus mengampuni tanpa batas, unlimited gitu ya? Bahkan jika seorang itu bahkan nggak berubah, bukankah itu bisa disebut kita dimanfaatkan? Karena zaman sekarang kayak gitu, kamu jangan terlalu baik gitu kan, kamu dimanfaatin gitu. Atau apa sebenarnya makna dari 70 kali 7 kali ini? Oke. Kita masuk ke materi pelajaran Inverse kita. Jadi di sini dibuat keterangan seperti ini. Di zaman Kristus, para rabi Yahudi mengajarkan bahwa mengampuni seseorang lebih dari 3 kali tidak diperlukan. Ya, ada lagu juga kan di kita ini, 1 kali kau sakiti hatiku, asal jangan sampai 3 kali. Itu lagu kapan, Pak Pendeta? Itulah lagu dunia yang selalu dibuat oleh kita. Mengampuni itu jangan sampai engkau menyakiti aku lebih dari 3 kali. Ternyata itu juga sudah menjadi budaya orang Yahudi. Makanya waktu Petrus sebut, berapa kali kami harus mengampuni Tuhan? Apakah 7 kali? Dia berpikir saya mengucapkan angka yang lebih jauh daripada apa yang biasa dilakukan orang Yahudi. Oh, sudah hebat dong 7 kali. Orang Yahudi aja sampai 3 kali, kita bisa 7 kali. Nah, Yesus tidak memikirkan soal tradisi itu, bukan itu dia bahas. Bahkan Yesus menjawab, bukan 7 kali Petrus, tapi
70 kali 7 kali. Kalau kita mau lihat angka berapa? 490 kali. Tapi Yesus tidak berbicara tentang angka. Tidak berbicara tentang angka. Bahkan Yesus katakan dalam pelajaran kita ini juga, penulis pelajaran katakan, bahkan cara kita mengampuni seseorang, mengampuni waktu 1 kali dan kedua kali, harus sama cara kita mengampuni dia yang ke-500 kali. Artinya apa? Pengampunan itu tidak boleh dibatasi dengan jumlah berapa kali. Pengampunan itu adalah pengampunan yang tak terbatas. Harus berlimpah ruah. Seperti bacaan kita tadi. Yesus sedang mengajarkan begini. Kalau kita lihat pelajaran ini, Yesus sedang mengajarkan, tirulah atau contohlah teladan yang telah kuperbuat, bagaimana aku mengampuni kamu. Bagaimana Tuhan mengampuni manusia. Yesus akan selalu mengampuni kita sekalipun kita terus mengulangi kesalahan itu. Selama kita masih punya kerinduan untuk datang kepada Yesus, Dia mengampuni kita. Jadi kita harus mengambil satu keputusan. Saya tidak boleh mengambil sikap untuk membatasi pengampunan kepada siapapun. Karena itulah ajaran Yesus. Yesus mengajarkan itu. Pengampunan itu adalah pengampunan yang berlimpah ruah. Itu dia. Oke, Pak Pendeta, tapi ada kalanya ketika kita maafin gitu kan. Tapi I forgive but I don't forget. Aku memaafkan tapi aku tidak melupakan. Apakah berarti itu tidak tulus gitu, Kak? Apakah mungkin seseorang mengampuni tanpa melupakan, dan bagaimana pengampunan ini berhubungan dengan kesehatan spiritual serta kesehatan mental seseorang gitu, Kak Ari, Kak Sudita? Oke, jadi kalau Alkitab mengajarkan begini, konsep mengampuni di dalam Alkitab berbeda dari cara dunia mengampuni. Kalau dunia mengampuni, kita lihat-lihat orang. Kalau orang ini sudah menunjukkan buah-buah perubahan, baru kita mau ampuni. Tapi yang Alkitab ajarkan, kita mengampuni sebagaimana kita sudah terlebih dahulu diampuni sama Tuhan. Jadi kita mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi orang lain, sesama manusia, kalau dia buat salah sama kita, mau dia sudah berubah atau enggak, saya tetap mau mengampuni kamu. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni saya. Nah, dan Alkitab ajarkan, kita harus belajar mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Dan gimana cara Tuhan mengampuni kita? Di Ibrani ada bilang, Dia akan mengampuni kamu dan tidak mengingat-ingat kesalahan kamu. Itu di Perjanjian Lama juga ada ayatnya. Jadi Dia mengampuni dan melupakan. Artinya He forgive and forget. Apa artinya He forgive and forget? Forget di sini bukan berarti amnesia, Tuhan lupa ingatan terus nggak ingat lagi kesalahan kita. Tuhan ingat kesalahan kita. Di buku catatan sorga jelas ada catatannya, nggak forget. Tapi apa artinya forget? Ketika saya mempelajari ayat ini, forget di sini artinya Dia memperlakukan kita seolah-olah kita nggak pernah salah. Kita berdosa, kita buat salah sama Tuhan. Dia mengampuni kita. Dan Dia forget. Dia nggak lagi memperlakukan kita sebagai berdosa. Kita dianggap sebagai anak-anak Allah. Itulah cara Tuhan mengampuni. Dan Tuhan rindu kita juga mengampuni sesama dalam cara yang seperti itu. We forgive and we forget. Ketika kita sudah mengampuni orang, ya benar-benar mengampuni. Kita memperlakukan dia, mengasihi dia, seperti juga Tuhan sudah mengasihi kita seperti itu. Amin. Dari Tuhan tulis ya, Tuhan bahkan mengampuni kita saat kita bahkan masih berdosa. Gitu ya, itu tuh sih luar biasa sih. Kita masih belum bertobat, Tuhan nggak nunggu kita bertobat dulu baru Tuhan ampuni ya. Bahkan pada saat kita masih berdosa, Tuhan sudah ampuni. Nah, bicara apakah forgive and forget itu terminasi yang pas dalam hal pengampunan? Nah, menurut beberapa penelitian ya, dikatakan sebenarnya pada saat kita mengampuni itu bukan kita nggak ingat lagi kejadiannya. Tapi pada saat kita mengingat kejadiannya, perasaan kita udah berbeda. Gitu ya. Jadi kenapa kita nggak diminta untuk melupakan kejadiannya? Karena kita percaya semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah alat Tuhan untuk mengajar kita, membentuk kita, dan membuat kita bertumbuh. Jadi kita jangan lupain, karena kita akan melupakan juga pelajaran ya bersama-sama dengan peristiwa itu. Tapi pada saat kita bilang kita forgive, artinya kita mengetahui maksud dan rencana Tuhan terhadap peristiwa itu, peristiwa buruk itu, dan kita mau menerimanya sebagai satu berkat dan bukan kutuk
sehingga kita bersedia untuk mengampuni hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kita, tapi mari yakin itu sesuai dengan rencana Tuhan buat kita. Itu tentang acceptance ya Kak? Yes. Oke. Dan tadi kan memang lebih sulit mengampuni orang lain atau mengampuni diri sendiri ketika kita menerima pengampunan. Dan aku punya pengalaman ini loh Kak. Kenapa kita seringkali ketika kita sudah tahu Tuhan mengampuni, kita tuh masih merasa bersalah. Aku pernah sampai di tahap tanganku dingin gitu loh, tanganku dingin, jantungku berdebar kencang, padahal udah berdoa, udah minta ampun, tapi tetap perasaan bersalah tuh masih muncul. Padahal orangnya juga nggak tahu aku buat salah gitu kan ke orang itu. Tapi itu tuh jantung berdebar kencang, keringat dingin, pusing dan lain-lain sebagainya. Itu cuman bisa teralihkan karena ada kegiatan yang dilakukan. Ketika itu balik lagi, hal itu terjadi. Kenapa seringkali kita itu merasa tetap bersalah, tetap masih ketakutan, pendeta? Ya, jadi bebas dari rasa bersalah adalah salah satu hal yang harus kita lakukan juga ya Kak Alicia. Kalau kita masih merasa bersalah, berarti belum selesai urusan kita dengan Tuhan kan. Padahal Tuhan sudah sebut tadi seperti Kak Ari bilang, ketika Dia mengampuni kita dengan tuntas. Tuntas itu maksudnya tuntas 100%, tidak ada lagi hal-hal yang harus kita khawatirkan di situ. Nah, saya mau katakan bagi saya, kalau ada orang-orang yang masih dihimpit oleh rasa bersalah, itu adalah cara setan untuk membuat kita menderita. Bahwa kita belum memanfaatkan pengampunan yang sudah dijanjikan oleh Yesus Kristus. Rasa bersalah itu akan terus-menerus diingatkan oleh si jahat, seolah-olah kita masih belum terbebas dari pengampunan. Itu kan buruk. Ngapain kita mau merasa bersalah terus? Jadi orang-orang yang tidak bisa mengampuni dirinya adalah orang-orang yang belum memanfaatkan dengan sepenuhnya pengampunan yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus. Jadi kita harus bebas dari rasa bersalah itu, supaya kita juga mampu mengampuni orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang lain sementara kita sendiri belum mengampuni diri kita. Amin. Ya. Kari? Ya, aku teringat sama sebuah quotes dari Martin Luther. Di quotes juga di Kemenangan Akhir, dibilang gini, if I see upon myself, I will say, how can I be saved? But when I see upon the cross, how can I be lost? Jadi kurang lebih bahasa Indonesia, kalau saya melihat ke diri saya sendiri, bagaimana saya bisa selamat? Tapi ketika saya melihat kepada salib Kristus, bagaimana saya mau binasa? Nah, jadi artinya begini, ketika kita merasa diri bersalah segala macam, kita boleh lihat, jangan-jangan kita terlalu banyak melihat ke diri dan kurang memandang kepada Yesus. Jadi kalau kita melihat kepada Yesus, kita ngerasa, wah ternyata diriku seberharga itu di mata Tuhan. Dan dengan pemahaman itu kita nggak akan lagi dengan perasaan seperti yang tadi ditanyakan gitu. Kita nggak mau mengampuni diri sendiri. Kalau Tuhan mengampuni kita, kalau Tuhan mengasihi kita dengan begitu dahsyatnya. Jadi kita harus lebih banyak memandang kepada Yesus sehingga kita bisa mengampuni baik itu diri sendiri maupun juga orang lain. Ya. Mungkin ada ketakutan kali Kak, kayak ini nanti gimana akibatnya. Dan mungkin aku kepikiran sih, teman-teman sahabat Invest mungkin ada kepikiran itu, oh akibatnya nanti gini. Akhirnya perasaan bersalah itu muncul, harusnya gue gini. Mungkin seperti itu kali ya Kak ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah pertanyaannya mana yang lebih sulit untuk diampuni oleh orang lain atau mengampuni diri sendiri? Kebanyakan adalah mengampuni diri sendiri lebih sulit. Kenapa? Karena kita akan melogikakan kalau kita mengampuni orang lain itu di luar dari kita kan, perlakuan dia terhadap kita. Tapi kalau mengampuni diri sendiri, kita selalu ada seharusnya saya karena itu ada di dalam kendali kita gitu ya, perbuatan salah. Itu yang bikin kita agak lebih susah untuk mengampuni diri kita sendiri gitu ya. Tapi lagi-lagi kita juga harus ingat gitu bahwa kita adalah manusia yang lemah dan berdosa, dan kita membutuhkan Yesus setiap hari yang memberikan kekuatan. Alih-alih terus merasa bersalah, mari ganti fokusnya untuk memikirkan bagaimana memperbaikinya dengan kekuatan datang daripada Tuhan gitu. Jadi kembali tadi dikatakan juga sama Ari ya, pada saat dan Bapak Pendeta, pada saat kita punya rasa bersalah, sesaat setelah kita mengakui dosa kita dan bertobat, artinya kita sedang mempertanyakan kasih Kristus
rasanya nggak cukup, dan itu rasanya menyakitkan gitu ya. Kalau kita nggak mengandalkan kasih Kristus, kita mau mengandalkan kasih siapa lagi gitu ya. Jadi rasa bersalah datangnya dari setan. Jangan percaya, datang pada Yesus yang Maha Pengampun itu. Amin. Oke, sahabat Inverse, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih untuk tetap bersama-sama dengan kami. Kadang kita berpikir ya, kalau misalnya saya tuh baru bisa memaafkan kalau dia minta maaf dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya orang yang nggak minta maaf atau orang menyakiti itu tidak pernah minta maaf gitu ke kita, masih perlukah kita mengampuni, pendeta? Oke, jadi di bagian pendahuluan pelajaran sekolah sahabat Inverse itu ada satu ilustrasi. Orang yang selalu meminum obat karena penyakit yang sudah dia derita bertahun-tahun lamanya. Akhirnya ketika dia sudah mulai mau melepaskan beban pengampunan itu, dia mau mengampuni orang-orang yang sudah pernah menyakitinya, dia berusaha memaafkannya, mulailah dosis obat untuk tekanan darah tingginya mulai dikurangi dan berkurang. Dan bahkan disebut dalam 8 bulan dia berhenti mengkonsumsi semua obat tersebut. Jadi saya melihat begini Kak Alicia, ternyata ketika kita dari pelajaran ini, objek utama dari pengampunan itu bukan orang lain, diri kita. Jadi yang diuntungkan juga bukan orang lain, diri kita. Jadi kalau Kak Alicia, saya, Kak Suneta, dan Kak Ari punya orang-orang yang selalu menyakiti kita dan kita mau mengampuni, bukan mereka yang lebih beruntung, bukan mereka yang diuntungkan, tapi kita. Jadi Kak Alicia sebut tadi, dia nggak mau minta maaf. Gimana dong kita mengampuni? Loh, kalau kita menunggu dia baru minta maaf, baru kita mengampuni, berarti kita menunda kesembuhan mental kita untuk waktu yang sangat lama. Capek nunggu. Kan kita nggak tahu kapan dia mau minta maaf. Kan nggak tahu kita. 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Yesus ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita mau mengampuni orang lain, kita bisa merasakan nikmatnya bebas dan membebaskan rasa bersalah, bahkan mengampuni orang lain. Begitulah
kenikmatan hidup seorang Kristen yang sudah menerima pengampunan. Jadi semua untuk kebaikan diri. Jadi jangan pernah berpikir orang akan beruntung. Kan pelajaran kita juga sebut, kalau kita memaafkan dia, mengampuni dia, enak dia dong. Dia terus bolak-balik, kita rugi dong. Enggak. Kita mengampuni, kita yang beruntung, kita yang sehat secara mental dan juga secara fisik, dan secara rohani kita bisa memperkenalkan kasih Kristus kepada orang yang berdosa, karena kita juga mau mengampuni. Amin. Iya. Lari dan Kak Sunita ada tambahan? Ya, jadi kembali ya bahwa cara mengampuninya dunia dan Alkitab tuh beda. Kita mengampuni, Alkitab ajarkan di doa Bapa kami, kita mengampuni sebagaimana Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Demikian juga di ilustrasi perumpamaan yang sudah kita baca juga. Jadi artinya begini, terlepas dari orang ini menunjukkan buah-buah pertobatan atau enggak, saya akan tetap mengampuni orang ini. Kenapa? Bukan karena dia layak, bukan karena dia cocok dan layak buat diampuni, bukan karena dia baik, tetapi karena Tuhan sudah mau mengampuni aku terlebih dahulu gitu. Makanya ya kenapa aku harus menahan nggak mengampuni sesamaku manusia, kan Tuhan udah terlebih dahulu mengampuni aku gitu. Bahkan di cerita perumpamaan ini lebih keren lagi gitu. Jadi ada dua orang berutang, satu utang sama raja 20.000 talenta. Itu kalau dirupiahkan, aku pernah hitung pakai UMR, itu sekitar triliunan rupiah. Sampai dia dan seluruh hartanya harus dijual. Terus yang satu lagi, si Tuan B ngutang sama Tuan A 20 dinar gitu. 20 dinar itu kalau aku pernah hitung pakai UMR Tangerang gitu kan, itu sekitar 20-an juta. Tapi giliran si Tuan A ini sudah diampuni sama raja sekian triliun, dia nggak mau ngampunin si yang Tuan B itu gitu dengan utang yang 20 dinar doang. Akhirnya si raja itu ya gimana, dia mau, ibarat kata dia sudah mengampuni sedemikian rupa, tapi si rakyatnya ini nggak mau mengampuni sesamanya manusia. Dengan pemahaman itu artinya Tuhan pengen kita mengampuni sesama karena kita sudah terlebih dahulu diampuni sama Tuhan. Jadi mengampuni yang benar dimulai dari menyadari keberdosaan kita di hadapan Allah. Dan dengan pemahaman itu kita nggak akan lagi ngerasa, wah gue nggak layak lah mengampuni orang, nggak segala macam. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni orang yang berdosa kayak kita. Amin. Jadi kalau kita lihat lagi beberapa definisi tentang pengampunan, mengampuni itu adalah salah satu tindakan untuk memberikan satu hadiah kepada orang yang tidak layak. Definisinya gitu ya. Jadi sebenarnya memang nggak layak, tapi Tuhan mau ajarkan kita banyak hal di dalam pengampunan ini, gitu ya. Dan kita bisa lihat di buah-buah roh. Coba kalau kita mengampuni, apa yang akan kita latih? Kita akan latih untuk kasih, kita latih kesabaran, kita latih kemurahan, kebaikan, kesetiaan gitu ya. Makanya ini tindakan yang memang alat dimana seringkali Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita sekaligus gitu loh. Karena kita membutuhkan buah-buah roh yang lain untuk membuat kita bisa mengampuni orang lain. Dan seperti tadi Pak Pendeta ceritakan ya, itu juga ada penelitiannya. Ada satu penelitian yang mengungkapkan bahkan banyak pasien-pasien yang cancer, setelah mereka coba buat satu social eksperimen dengan ada alat ukur, menemukan bahwa lebih dari 50% orang-orang yang sakit kanker nyatanya mereka punya kemarahan terpendam, kebencian yang belum bisa mereka lupakan karena mereka belum mau untuk mengampuni masa lalu mereka gitu. Dan tadi seperti Pak Pendeta bilang, siapa yang menderita? Kita yang sakit gitu ya. Sementara pada saat, makanya sekarang di John Hopkins Hospital di Amerika untuk pasien-pasien kanker, mereka dilatih, salah satunya ada terapi mengampuni untuk kesehatan mereka. Amin. Oke. Last question kalau gitu. Sebenarnya apa tujuan mengampuni? Kalau memang tadi mengampuni itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan tentang orang lain tapi tentang kita. Sebenarnya tujuan utama untuk mengampuni itu apa, Kari? Sebenarnya banyak hal ya. Sebenarnya kita seperti yang tadi Kak Sunita bilang, dengan kita belajar mengampuni orang yang nggak layak diampuni, kita tuh belajar gimana caranya bersekutu dengan Kristus, ngerasain apa yang Yesus rasakan ketika dia mengampuni orang yang nggak layak. Dan dengan kita belajar untuk mengampuni sesama kita yang buat salah sampai sebenarnya nggak layak diampuni, kita belajar mengasihi dalam cara yang berbeda dari dunia. Dalam cara yang berbeda dari dunia. Kita mau mengasihi orang bukan karena dia layak, tetapi karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni saya. Jadi
ibarat kata ketika kita sulit mengampuni, kita perlu untuk memandang ke atas. Kita melihat ke diri sendiri seberapa kita sering buat salah sama Tuhan, dan ketika kita sadar betapa sering dan jahatnya kita buat salah sama Tuhan, dan sebegitu anugerah Tuhan mau mengampuni kita, disitulah kita mudah untuk melepaskan pengampunan ke orang lain. Jadi kembali, belajar mengampuni adalah cara Tuhan untuk mengajar kita menanamkan karakter Kristus, karakter sorga ke dalam diri kita sebagai manusia. Amin. Kak Sunita dan Pak Pendeta? Yang kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya mengampuni itu adalah salah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menceritakan seperti apa kasih Kristus itu. Kalau guru saya tadi dulu pernah sebut begini, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak mau mengampuni. Artinya kalau kita tidak mengampuni, berarti kita tidak diampuni. Berarti supaya kita terbebas dari dosa-dosa apapun, maka lebih dahulu juga kita harus memikirkan jangan sampai kita tidak selamat karena kita tidak mau mengampuni. Kan kalau kita tidak mau mengampuni, Tuhan tidak ampuni kita kan? Begitulah. Jadi tujuannya adalah supaya kita juga, tadi sudah sebut Kak Ari, sudah menikmati bagaimana cara Tuhan, tapi paling tidak juga kita terbebas dari semua dosa-dosa yang selama ini menghantam, menghimpit, bahkan mengganggu kita, merusak kita. Dengan kita mengampuni apapun dosa kita, Tuhan juga mengampuni kita. Amin. Oke, sahabat Inverse, kita sudah ada di penghujung episode 8 seri memperbarui pikiran, dan mungkin Kak Ari, Kak Sunita, dan Pendeta boleh menyampaikan satu closing statement. Oke, jadi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita mau mengampuni sesama bukan karena manusianya, tetapi karena apa yang Allah terlebih dahulu perbuat sama kita. Oleh karena itu, marilah kita mengampuni dalam cara yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Menyadari keberdosaan kita di hadapan Allah, lalu menyadari betapa besarnya pengampunan Tuhan sama kita, lalu dengan demikian itulah kekuatan yang menyanggupkan kita untuk mengampuni sesama manusia. Dari tadi pembahasan kita ya, dan juga dari materi yang kita bahas hari ini, kita belajar bahwa tindakan mengampuni nyatanya yang jauh lebih diuntungkan adalah kita, gitu ya. Mau diuntungkan atau mau dirugikan, gitu ya. Tentunya kita mau diuntungkan. Oleh itu, mari kita mengampuni bukan dengan kekuatan kita, tapi kita memang butuh kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita memberikan hadiah kepada orang-orang yang bahkan tidak layak untuk kita ampuni. Amin. Belajar mengampuni itu tidak mudah. Seperti seorang bayi yang belajar berjalan. Maka kita akan terus belajar untuk terus-menerus mengampuni, karena kita akan berada di lingkungan orang-orang yang mungkin akan menyakiti hati kita. Tapi Yesus berpesan, ampunilah mereka tanpa harus menghitung-hitung sudah berapa kali kamu telah mengampuninya. Kiranya kasih Kristus boleh dilihat oleh orang lain melalui cara kita mengampuni mereka. Amin. Baik, kita aminkan dan kita tutup dengan doa oleh Pendeta Victor. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran ke-8 yang sudah mengajari kami bagaimana cara Kristus mengampuni kami, dan kami juga harus mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Kak Ari dan Kak Suneta sudah memberikan banyak pelajaran bersama hamba-Mu dan Kak Alicia. Biarlah pelajaran ini boleh membawa berkat bagi pemirsa yang akan menyaksikan seluruh tayangan Inverse pada episode ke-8 ini. Berkati kami Bapa dalam kehidupan kami, ajari kami agar kami terus belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan atas karya dan pengampunan-Mu. Ampuni juga dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Victor, Kak Sunita, terima kasih, dan Kak Alicia. Dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada episode 8 kali ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua, kiranya kita juga boleh meminta kuasa dan hikmat yang berasal dari Tuhan untuk boleh memberikan pengampunan kepada orang lain. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse.